Assalamualaikum, gue Fadar Gadgetalk. Kami dikirimin TWS terbaru dari Mobvoi yang udah terkenal dengan smartwatch mereka dengan nama brand TicWatch dan TicPods. Menurut reviewer luar, TWS ini tuh cakep karena bawa fitur Active Noise Cancelling di harga $70 atau nggak sampai 1 juta. Tapi apakah sebagus itu? Yuk langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Dari boxnya udah kelihatan tuh kalau jualan utama dari TWS 1 ini ya Active Noise Cancelling yang biasa dibawa oleh TWS mahal di harga sekitar 2 jutaan ke atas. Kualitas audio juga mereka klaim bagus karena udah bawa fitur 13mm hi-fi speaker. Fitur-fitur yang lainnya banyak dan akan gua jelasin semua nanti. Yang bikin salfok tuh case-nya. Biasanya TWS yang menganut desain berbatang ala iPod tuh kecil-kecil. Lah ini gede banget pak. Termasuk headsetnya sendiri juga gede banget. Di dalam box kita bisa dapetin manual book, kartu garansi, eartips cadangan, dan terakhir USB cable dengan Type-C karena si case-nya sendiri udah pakai port Type-C ala gadget kekinian. Sebenarnya gue nggak masalah dengan desain kayak gini karena ya udah umum banget lah ya, jadi nggak ada yang salah lagi. Tapi kalau bisa dibikin lebih kecil lagi kan bakalan lebih enak dikantongin. Kalau biasanya selalu kantongin TWS, tapi pas bawa TWS dari Mobvoi ini, gue lebih prefer masukin tas karena nonjol banget kalau ditaruh di celana. Earbudsnya juga gitu, gede banget, batangnya juga tebal dan fitting di telinga yang gua rasain tuh nyaman-nyaman aja sih kalau dipakai sebentar. Tapi kalau kelamaan lebih dari setengah jam gitu, berasa kurang nyaman karena berasa penuh banget di telinga. Untungnya TWS ini support dipakai sebelah doang. Jadi kalau kuping kanan udah berasa rada pegel, tinggal pindahin ke kuping kiri. Ya, gitu terus. Sisi positif dari case dan earbuds segede ini ada di baterai life-nya. Mungkin dengan dimensi gede, mereka bisa naruh baterai yang lebih gede juga. Dan sepengalaman gua pakai TWS ini, kurang lebih 2 mingguan atau 3 mingguan, baterainya ini emang awet banget, bisa bertahan sekitar 6 jam tanpa fitur ANC dan 5 jam dengan fitur ANC aktif. Kalau dihitung dengan case-nya, total bisa dipakai sekitar 21 jam. Sebelum masuk ke sektor audio, gue mau bilang dulu kalau gue nggak terlalu expert di bidang audio. Jadi gue nilai berdasarkan pengalaman gue selama pakai banyak banget TWS dan selera gue aja. Jadi kalau misalkan berbeda ya itu wajar banget. Beda kuping pasti beda penilaian juga. Biar lebih akurat, gue juga cobain pakai eartips yang ada di dalam box. Gue coba tuh yang ukurannya medium dan yang kecil. Pas gue coba yang kecil, suara yang dihasilkan tuh berasa treble semua dan nggak ada bassnya sama sekali. Dan setelah gua coba yang medium, nah baru tuh pas suara yang dihasilkan tuh terdengar lumayan enak. Agak condong ke bass yang lumayan empuk tapi bassnya nggak lebay. Jadi detail musik yang gua denger tuh masih terdengar dengan lumayan jelas. Untuk soundstage-nya juga masih berasa sempit dan overall kualitas audio dari TWS-nya Mobvoi ini udah termasuk bagus. Untuk atensinya sendiri sebenarnya aman-aman aja kalau kita pakai untuk sekedar denger lagu ataupun nonton YouTube. Tapi kalau untuk gaming, mending pakai headset kabel aja deh. Soalnya nggak ada low latency mode di TWS ini. Jadi ya bakal ada delay yang lumayan mengganggu. Adanya Bluetooth 5.0 juga nggak terlalu ngaruh di pemakaian gua. Emang proses pairingnya berasa lebih cepat. Tapi untuk kestabilan koneksinya rada ngeselin. Pas gua coba bawa sambil sepedaan, lumayan sering musiknya jadi putus-putus. Kadang-kadang putusnya di sebelah doang. Gua nggak tahu kenapa atau cuma di unit gua doang. Yang jelas udah gua tes di 2 HP. Pertama di Google Pixel XL dan kedua di Samsung Z Flip. Dan hasilnya ya sama aja. Ada fitur-fitur lainnya juga yang bikin TWS ini berasa mahal. Contohnya udah support IPX5 yang aman kena cipratan air ataupun keringat pas lagi olahraga. Terus ada Active Noise Cancelling dan Sound Pass-Through Mode kayak TWS mahal. Tapi yang gua rasain fitur ANC dan sound pass-through-nya itu berasa kayak dipaksain ada aja. Soalnya di mode ANC on, peredaman suara luar berasa kurang maksimal dan sound pass-through mode ini bikin suara luar jadi kayak berasa aneh. Gua udah cobain kedua mode ini di TWS lain yaitu di Realme Buds yang punya harga sedikit lebih tinggi dari TWS ini. Dan kedua fitur itu berasa lebih bagus dari Realme Buds dibandingkan TWS-nya si Mobvoi. So itu dia pengalaman gua selama pakai Mobvoi Earbuds ANC. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar TWS ini, boleh banget komen di bawah atau buat yang udah pakai bisa komen di bawah jadi kita bisa sharing bareng-bareng. So segitu aja video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan tipe konten atau video kita yang kayak gini, boleh banget like dan subscribe. Kalau punya pertanyaan komen di bawah dan ya jangan lupa subscribe. Gua Farid. Bye.